Sejarah sastra adalah ilmu yang memperlihatkan perkembangan karya sastra dari waktu ke waktu. Sejarah bagian dari ilmu sastra yaitu mempelajari tentang sastra dengan berbagai permasalahannya. Hai, perkenalkan nama saya Miranda Elisa Pusudiri, MPM 21110045 dari Universitas AKBP Numensu Medan, Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Di sini saya ada tugas sejarah sastra, di mana tugas ini saya akan menceritakan tentang sejarah angkatan 45. Selamat menyaksikan. Yang akan saya jelaskan dalam video saya ini yaitu latar belakang terjadinya angkatan 45, ciri-ciri dari angkatan 45, pelopor dari angkatan 45, perbedaan pujangga baru dengan angkatan 45, karya sastra beserta sastrawan pada angkatan 45 ini. Sejarah lahirnya angkatan 45. Angkatan 45 lahir tidak terlepas dari lingkungan kelahirannya, yaitu masa revolusi Indonesia dan masa pendudukan Jepang. Perjuangan bangsa yang mencapai titik puncak pada proklamasi 17 Agustus 1945 beserta gejolak politik yang mengawali maupun mengikutinya memberi pengaruh sangat besar pada corak sastra. Generasi yang aktif pada masa revolusi 45 dipaksa untuk keadaan merumuskan diri dan tampil menjawab tantangan-tantangan zaman yang mereka hadapi. Selain ikut berjuang secara fisik dan ikut sertakan dalam kemerdekaan, mereka juga menyibukkan diri untuk merumuskan dan mencapai orientasi pada berbagai kemungkinan bangunan kebudayaan bagi bangsa Indonesia ke depannya. Angkatan 45 lahir dalam suasana lingkungan yang sangat prihatin dan sangat keras, yaitu lingkungan fasisme Jepang, dan dilanjutkan peperangan mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Menurut Angelina, ciri-ciri dari angkatan 45 yaitu bersifat terbuka, pengaruh unsur sastra asing yang lebih luas, corak isi lebih realis dan naturalis, individualisme sastrawan lebih menonjol, dinamis dan kritis, penghematan kata dalam karya ekspresif. Pelopor dari angkatan 45 yaitu Chairil Anwar. Mengapa Chairil Anwar disebut sebagai pelopor angkatan 45? Karena Chairil Anwar membawa peranan yang sangat penting dalam angkatan 45. Dia berjasa dalam pembaharuan puisi Indonesia. Lewat karyanya membawa pembaharuan yang telah mendobrak aturan-aturan kaku yang menghalangi kebebasan pribadi. Napas pembaruan yang dibawa Chairil Anwar itu yang kemudian membuatnya disebut sebagai pelopor angkatan 45. Pemberi nama sastra angkatan 45 pertama kali yaitu Rosihan Anwar pada tanggal 9 Januari 1945 dalam majalah Siasat. Angkatan 45 juga disebut sebagai angkatan kemerdekaan karena lahir pada saat kemerdekaan. Perbedaan pujangga baru dengan angkatan 45. Masa angkatan pujangga baru memiliki sifat semi mekiat, sedangkan angkatan 45 puisinya puisi bebas yang tidak terikat oleh pembagian bait, baris, dan perpajakan. Karya sastra pada angkatan 45 terbagi menjadi beberapa, yaitu karya sastra dan para pelopor pada angkatan 45. Chairil Anwar lahir di Medan, Sumatera Utara 26 Juli 1922, meninggal di Jakarta 28 April 1949. Pada umur 26 tahun, ia dijuluki sebagai binatang jalang. Dari karyanya yang berjudul Aku, adalah penyair yang terkemuka di Indonesia. Ia diperkirakan menulis 96 karya, termasuk 70 puisi. Tokoh pada angkatan 45 yaitu ada beberapa. Konsep seni angkatan 45 ini dituangkan dalam Surat Kepercayaan Gelanggang tanggal 18 Februari 1950, setahun setelah meninggalnya penyair Chairil Anwar. Di dalam pernyataan konsepnya itu, angkatan 45 menyebutkan bahwa
Kami adalah ahli waris yang sah dari kebudayaan dunia, dan kebudayaan ini karena teruskan dengan cara kami sendiri. Dalam penemuan kami, mungkin tidak selalu asli. Yang pokok ditemui ialah manusia. Dalam caranya mencari, membahas, dan menelaah karena membawa sifat sendiri. Karya sastra dikenal dalam dua bentuk, yaitu fiksi dan non-fiksi. Adapun nama tokoh yang menandai periode sastra angkatan 45 adalah Khairin Anwar, Pramodya Ananta Toer, Usmar Ismail, Ida Nasution, Utuy Tatang, Sontani, Balpas Jeetenkeng, dan Asrul Sani. Adapun yang melatar belakangi munculnya surat kepercayaan gelanggang adalah tidak terlepas dari ikatan dan pengaruh angkatan sebelumnya dan penguasa tertentu yang dianggap munafik atau menghambat kreativitas. Sejarah sastra angkatan 45 saya semoga bermanfaat bagi kita semua, dan jika ada salah kata dari sejarah saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Marilah kita sama-sama belajar tentang sejarah sastra untuk memperluas pengetahuan kita.